Perkenalkan, nama saya Agung Prastyo dari STI PPD Bank Jateng. Ingin mempresentasikan UAS Manajemen Pemasaran. NIM saya 122011191. Hari ini saya mau mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya. Jadi, PowerPoint saya ini membahas tentang bagaimana membangun brand positioning. Positioning merupakan cara perusahaan untuk menciptakan suatu keunikan dan ciri khas dari produk tersebut, yang gunanya untuk membuat konsumen selalu mengingat tentang produk tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai peluang yang harus dibidik oleh perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Positioning dapat dikatakan adalah sudut pandang konsumen dalam menggambarkan atau mendefinisikan produk tersebut. Positioning juga dapat dijadikan sebagai strategi dalam komunikasi pemasaran. Karena di dalam suatu bisnis, kita harus menentukan target pasar tersebut untuk menciptakan atau memberikan feedback keuntungan yang mungkin cukup untuk perusahaan tersebut. Terus slide berikutnya, analisis brand image. Kita mendeskripsikan apa itu image. Ya, image itu adalah sudut pandang dan suatu nilai dari kritikan, kesan, atau ide terhadap suatu objek. Kita tahu bahwa image dari perusahaan dapat terlihat dari bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan bagaimana perusahaan itu menciptakan keuntungan. Dalam menilai image, kita harus melihat dari perusahaan, produk, dan pesaingnya. Perilaku beserta tindakan terhadap objek ditentukan oleh image terhadap objek. Nah, jadi di hal ini, yang dimaksud dari perilaku tindakan itu adalah image perusahaan mempengaruhi kemudian cara positioning. Dalam cara positioning ini kita memiliki beberapa cara, yaitu menggunakan EMC communication tools, yaitu advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing, mobile marketing, social media marketing, public relation, and sponsorship. Nah, kita bahas satu-satu. Advertising itu pengiklanan produk melalui cetak atau media televisi yang kita tahu pada umumnya. Lalu personal selling itu penjualan secara perseorangan, dan kita tuh ngomong langsung pada orang tersebut secara langsung untuk menawarkan produk tersebut. Lalu ada sales promotion itu dilakukan ketika kita mendatangi suatu perkumpulan dan mempromosikan barang kita tersebut pada orang-orang yang sedang berkumpul atau organisasi yang sedang berkumpul. Lalu direct marketing penjualan secara langsung. Bisa dikatakan ini kayak di supermarket atau bagaimana di toko-toko lah ya, secara langsung berhadapan dengan konsumen. Lalu mobile marketing itu penjualan melalui telepon. Jadi kita bisa melakukan penjualan melalui telepon dan mengontak orang-orang atau target konsumen kita untuk menawarkan produk tersebut. Lalu ada social media marketing. Nah, kita tahu social media marketing mencakup sangat luas sekali penjualannya, karena ini langsung ke seluruh belahan dunia lah ya, karena mungkin kita tahu produk tersebut melalui sosial media. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi kita jika melakukan promosi sosial media, karena kita menawarkan produk kepada semua orang. Lalu public relation itu pencapaian pemasaran atau
penyampaian pemasaran melalui seminar yang kita buat. Jadi kita memperkenalkan, menjelaskan, mendefinisikan, dan memberikan kelemahan dan kelebihan dari produk yang kita tawarkan ini kepada masyarakat dengan terstruktur, dengan terkonteks lah. Lalu ada sponsorship. Sponsorship itu kita mempromosikan produk kita melalui event-event yang sedang terjadi seperti konser atau penggalangan dana, apalah yang sih event-event yang sedang terjadi pada saat itu yang nantinya akan menarik perhatian mungkin beberapa persen dari masyarakat mengelirik ke arah banner-banner yang sudah dipasang. Lalu perancangan pesan pada umumnya menggunakan metode AIDA. AIDA itu sendiri itu merupakan singkatan sebenarnya. A-nya itu tension, I-nya itu interest, D-nya itu desire, and A-nya itu action. Jadi kita artikan dulu satu-satu ya. Jadi attention itu perhatian. Jadi kita tuh dalam melihat suatu produk tersebut, kita tuh merasa produk tersebut tuh menarik perhatian diri kita sendiri. Itu tuh ibaratnya first impression lah ya. Jadi lihat produk langsung, wah, kepikiran lah. Terus yang kedua interest itu ketertarikan. Jadi setelah kita memperhatikan produk tersebut, lalu kita ada rasa tertarik lah dalam produk tersebut, produk data yang ditawarkan gitu. Lalu ada desire itu sendiri tuh seperti rasa ingin memiliki. Jadi kan pas seperti kita memperhatikan produk tersebut, A-nya itu tension, I-nya itu interest tuh ingin rasa ingin memiliki ya, keinginan. Yang ketiga itu desire itu rasa ingin memiliki ding. Interest itu ketertarikan, salah ngomong. Jadi desire itu ingin memiliki. Nah, yang ketiga itu action. Kita membeli. Jadi bisa dapat disimpulkan, konsumen pada awalnya mendapat perhatian tentang suatu produk yang telah diiklankan, setelah itu memiliki rasa ketertarikan tentang suatu produk, kemudian timbul rasa ingin memiliki, dan setelah itu membelinya dengan alasan tersendiri. Lalu ada isi dan sumber pesan. Isi pesan atau advertising appeals biasanya terdiri dari 6 unsur biasanya, yaitu rational appeals, emotional appeals, moral appeal, fear appeal, humor appeal, and sex appeal. Jadi kita tuliskan satu-satu, yaitu rational appeal. Rational appeal itu biasanya dikaitkan dengan kepentingan pribadi orang-orang dalam produk tersebut. Biasanya orang-orang kan memiliki masalah pribadi sendiri untuk memiliki produk tersebut. Lalu ada emotional appeals. Emotional appeals itu mengarahkan emosi negatif atau positif untuk ketertarikan pembelian. Jadi ini membuat konsumen bingung membeli atau tidak, memiliki pertimbangan yang khusus lah intinya. Lalu ada moral appeals. Moral appeal itu biasanya menyelipkan tentang nilai moral suatu produk tersebut. Kalau produk tersebut itu seperti apakah go green atau bagaimana, kan mesti ada kelebihan tersendiri ya. Lalu ada fear appeal. Disampaikan dengan beberapa nilai resiko. Kemudian humor appeal. Humor appeal disampaikan memberikan candaan atau joke. Biasanya memberikan selipan lelucon atau bagaimana untuk satu ketertarikan dalam produk tersebut lah ya. Yang antara adalah sex appeal. Diberikan atau disampaikan dengan nilai sensualitas yang penuh hasrat lah intinya. Terus sumber pesan. Sumber pesan yang biasanya didapat dari sumber yang populer, terpercaya, dan memiliki kredibilitas keahlian, penampilan, dan dikagumi, dan kesamaan dengan pembeli lah.
Lalu ganti ke slide berikutnya, strategi masuk dan berekspansi dalam pasar global. Cara masuk dan ekspansi ke pasar global itu, hal pertama yang dilakukan adalah memilih target pasar, karena hal ini dapat mengembangkan strategi dalam memilih sasaran pasar yang tepat. Lalu ada cara-caranya, cara masuki pasar global ya ini. Ada exporting, lisensi, dan contract manufacturing. Jadi, exporting itu merupakan kegiatan ekspor yang di dalamnya terdapat transaksi dan transportasi barang yang akan diperjualbelikan ke luar negara. Lalu ada lisensi. Lisensi itu transaksi yang terjadi secara kontrak atau di atas kertas lah ya, menawarkan aset kepada perusahaan luar yang nantinya ditukarkan dengan fee. Kemudian ada contract manufacturing, menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal dalam memproduksi sebagian atau seluruh produk. Jadi melibatkan kerjasama dari penduduk lokal untuk membuat salah satu bahan mungkin dalam satu produk tersebut, atau gimana ya, ya seperti itulah, memanfaatkan lingkungan lokal lebih tepatnya. Ini lanjutan dari yang tadi ya, joint venture. Joint venture itu perusahaan luar tujuan membagi equity dan sumber daya lainnya untuk mendirikan usaha baru. Jadi equity itu jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Lalu ada akuisisi dan merger, merupakan cara untuk membangun nama merek lebih cepat dan terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk segera mendapat pasar lokal. Nah, jadi itu akuisisi dan merger itu tuh seperti diberikan kerjasama atau diberikan kepada perusahaan lain untuk mengangkat suatu produk tersebut dalam jangka yang luas atau pasar yang luas. Lalu ada strategi aliansi, merupakan koalisi antara dua perusahaan atau lebih yang bertujuan untuk mendapat keuntungan secara signifikan. Jadi biasanya itu untuk memperbesar peluang dalam mendapatkan keuntungan ya. Seperti kita bersama antara dua perusahaan nih, yang satu mempunyai pasar sendiri, yang lalu satunya lagi juga memiliki pasar sendiri. Jika digabungkan kan bisa memiliki dua-duanya. Jadi memungkinkan untuk memperbesar keuntungan. Lalu orientasi manajemen perusahaan. Ada etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Nah, etnosentris itu merupakan pandangan atau persepsi diri sendiri dalam menilai suatu budaya. Kemudian ada polisentris, merupakan keyakinan dan disadari bahwa setiap budaya berbeda-beda. Kemudian regiosentris, merupakan suatu strategi yang tidak hanya memandang pada negara-negara regional. Kemudian geosentris, pendekatan yang menciptakan strategi global dan dengan memikirkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Lalu tahapan perkembangan perusahaan global. Jadi itu ada perusahaan domestik, perusahaan internasional, perusahaan multinasional, dan perusahaan global. Perusahaan domestik itu fokus dengan orientasi dan strategi di negara tempat dia berdiri. Lalu perusahaan internasional, melayani pasar domestik dan pasar di luar negeri. Jadi ini udah lingkupnya udah luar negeri ya, jadi udah mencakup ke beberapa negara. Lalu ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu penjualan produk ke beberapa negara dan diperlakukan secara polisentrik. Polisentrik itu artinya itu berbeda-beda. Jadi mungkin perusahaan multinasional itu melakukan penjualan ke beberapa negara dengan metode yang berbeda-beda. Kemudian ada perusahaan global. Perusahaan global itu dunia dianggap satu pasar. Itu artinya tuh secara global, secara menyeluruh itu tuh merupakan satu pasar yang artinya bergerak seragam atau bergerak secara geosentrik.
Kemudian lanjut ke materi berikutnya, materi marketing mix. The meaning of marketing mix. Marketing mix merupakan strategi yang menggabungkan beberapa elemen-elemen yang dapat dikendalikan untuk mencapai target pasar atau target market yang diinginkan. Dulunya itu sebelum marketing mix nih ya, ada 4P: product, price, place, and promotion. Lalu ketika ada market mix, dilakukan penggabungan dengan elemen-elemen yang lain dan menciptakan jadi 7P. Nah, nambah 3P lagi. Jadi ada product, price, people, place, promotion, process, and physical evidence. Penjelasan tentang produk. Produk merupakan sesuatu yang dijual belikan pada konsumen untuk memuaskan suatu keinginan pribadi konsumen tersebut. Biasanya produk yang ditawarkan itu dalam bentuk barang, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, atau informasi beserta idenya mungkin. Adapun beberapa klasifikasi dari produk, yaitu satu barang yang sering dikonsumsi dan mudah dicari, itu seperti bahan-bahan pokok muridnya. Jadi yang sehari-hari kita temukan lah ya. Kemudian barang yang memerlukan banyak pertimbangan dikarenakan kecocokan harga dan kualitas. Nah, ini tuh barang yang mungkin kita tuh masih bisa hidup jika tidak mempunyai ini. Jadi memiliki pertimbangan yang cukup berat dalam memutuskan untuk membeli atau tidak. Lalu ada barang yang jarang diproduksi dan dianggap limited edition ya. Kita menurut saya tuh barang yang ini dianggap limited edition itu tuh supaya terlihat spesial karena mungkin yang memiliki itu ada beberapa orang saja. Lalu ada barang yang belum terkenal namun terpikirkan dibeli oleh konsumen. Jadi mungkin barang yang ini tuh seperti barang yang random dari pikiran kita untuk membeli atau bagaimana. Lalu ada price. Price itu merupakan harga dalam harga itu merupakan nilai uang yang harus dibayarkan untuk mendapat suatu barang atau jasa yang menjadi kepuasan pribadi. Nah, dalam pemasaran harga merupakan satuan penting dan jadi patokan nilai tukar uang. Nah, ini tuh harga tuh udah pasti ada di setiap barang yang diperjualbelikan karena ini merupakan suatu patokan lah ya, ukuran berapa uang yang harus kita keluarkan untuk beli barang ini. Nah, itu berikut jenis-jenis strategi harga. Nah, strategi harga itu ada skimming price, penetration pricing, prestige pricing, and out pricing. Nah, skimming price itu penjualan yang dilakukan penjualan pertama yang dilakukan dengan harga tinggi yang nantinya lambat laun harganya akan turun. Itu terus ada penetration pricing. Nah, penetration pricing itu penjualan produk penjualan produk pertama dengan harga murah untuk menarik pasar atau market orang-orang, lalu lambat laun harganya akan naik. Lalu ada prestige pricing. Prestige pricing itu menggunakan strategi memberikan harga yang tinggi karena biar terlihat berkesan barang itu mewah dan memiliki kualitas yang lebih daripada yang lainnya. Lalu ada outpricing. Outpricing itu penetapan harga ganjil dari harga normalnya karena mungkin bisa terlihat lebih murah karena harganya di bawah harga normalnya. Nah, ini biasanya tuh bisa dapat jadi pertimbangan bagi konsumen. Ada proses yang dimaksud di sini adalah untuk mencapai tujuan atau juga bisa disebut prosedur, mekanisme atau alur yang diterapkan dalam sebuah layanan.
Nah, proses itu sebelum mencapai ke mungkin bisa dikatakan proses pembuatan langsung lalu mencapai ke proses penjualan lah ya intinya. Nah, proses ini tuh hal yang harus dilewati, karena kalau perusahaan tidak melewati suatu proses berarti perusahaan tidak berkembang dan tidak bisa diidentifikasi sebagai perusahaan yang memiliki progres tinggi untuk kedepannya. Lalu ada physical evidence. Physical evidence itu sendiri lah, konsumen biasanya memerlukan bukti nyata sebelum digunakan sebagai evaluasi suatu produk, barang, atau jasa. Hal ini juga dapat menjadi hal yang mungkin dipertimbangkan dari sudut pandang konsumen untuk membeli atau tidak. Nah, bukti fisik pada jasa dapat mengkomunikasikan sesuatu mengenai layanan berupa kredibilitasnya, kinerja, kualitas yang secara menyeluruh menciptakan kenyamanan bagi konsumen. Jadi lebih ke feedback dari feedback dari orang tersebut membeli produk tersebut tuh emangnya tuh apakah memang benar kualitasnya itu sangat sama seperti apa yang diinformasikan. Jadi cukup sekian dah mungkin ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkanlah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.